Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin? Ya Bu, duduk siap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa dalam hati. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya. Bagus. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Ibu mau kelas dulu nih. Siapa yang masih ingat pengertian teks argumentasi? Aku Bu. Iya, boleh, silakan. Teks argumentasi itu adalah teks yang isinya bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat supaya pembaca percaya dan setuju tentang yang ditujunya. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya, betul ya anak-anak. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi suatu ajakan, terdapat pendapat, juga data yang logis untuk apa? Agar pembaca bisa memahami dan yakin terhadap teks tersebut. Nah, sekarang ciri-cirinya nih, siapa yang masih ingat? Aku Iya, boleh, silakan. ciri-ciri teks argumentasi yang pertama itu berisi pendapat, yang kedua tuh isinya punya alasan yang kuat, yang ketiga tujuannya itu buat ngeyakinin orang, yang keempat bahasanya harus logis, dan yang terakhir itu ada simpulannya. Benar sekali. Ayo kita tepuk tangan. Ya, betul ya anak-anak. Jadi ciri-cirinya itu ada banyak. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu ada pendapat. Yang kedua ada data yang mendukung teks tersebut. Yang ketiga logis nih, akurat si teks tersebut. Terus yang keempat tujuannya untuk persuasif. Dan yang terakhir itu ada struktur yang jelas. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai teks argumentasi, tetapi kita akan menyimpulkan sebuah simpulan berdasarkan bacaan yang telah kita baca. Jadi, teman-teman sekalian nanti akan membaca, memahami, dan menyimpulkan isi teks dari apa yang sudah teman-teman baca, oke? Siap. Nah, sekarang kalian buka buku halaman 70. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di halaman 70 itu ada dua teks ya teman-teman. Teks yang pertama juga teks yang kedua. Jadi kalian di sini harus membaca. Nah, teks yang pertama ini menceritakan tentang seseorang yang harus sekolah jauh dari rumahnya. Kira-kira pendapat kalian apa ya? Terus teks kedua itu menceritakan tentang seseorang yang ditolak ataupun tidak didukung ketika ia mencapaikan atau menceritakan bagaimana cita-citanya. Kira-kira pendapat teman-teman gimana? Jadi sekarang kalian membaca dua teks tersebut, oke? Siap. Nah, sudah dibaca semuanya? Nah, baik. Sekarang setelah kalian sudah membaca isi teks tersebut secara keseluruhan, kalian kumpulkan informasi yang kalian dapat. Kira-kira dari teks 1 apa aja nih yang kalian dapat? Terus dari teks 2 kira-kira apa yang kalian dapat? Dan kemudian ditulis di dalam buku tulis. Oke? Siap. Nah, sudah ditulis semuanya? Sudah. Sekarang setelah kalian tulis, kalian analisis ya. Juga kalian simpulkan. Menurut kalian teks 1 itu gimana? Teks 2 itu gimana? Menurut pendapat kalian masing-masing. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama, oke? Siap. Gimana bisa? Oh iya, betul kayak gitu. Iya, betul. Oh, boleh kayak gitu juga ditulis ke bawah.
Nah, udah semuanya? Udah Bu. Baik, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Jadi setelah kalian membuat sebuah simpulan berdasarkan apa yang kalian pahami, kita akan berdiskusi nih. Siapa tahu di antara teman-teman semuanya ada yang memiliki pendapat yang berbeda, ataupun ternyata teman-teman sekalian setuju dengan satu pendapat yang sama. Nah, jadi kita mulai dari teks yang pertama ya. Ada yang mau memaparkan pendapatnya? Ya boleh, silahkan Nabil, gimana? Oh, jadi menurut Nabil, teks yang pertama ini menceritakan seseorang yang harus sekolah jauh. Perasaan Nabil sedih karena harus jauh dari orang tua, benar-benar. Nah, teman-teman, teks yang pertama tadi menurut Nabil sedih kalau jadi anak tersebut karena harus jauh dari orang tua, harus sekolah jauh di luar kota gitu kan. Jadi menurut Nabil itu sedih banget gitu. Oke. Kira-kira ada di paragraf berapa Nabil pendapat tersebut untuk menguatkan? Paragraf 3 Bu. Oh iya betul betul. Nah, teman-teman sekalian, apakah ada yang setuju atau malah nggak setuju? Oh iya boleh, Citra, kenapa nih nggak setuju? Baik teman-teman, jadi kalau menurut Citra, jauh dari orang tua, terus sekolahnya jauh itu menjadi pengalaman pribadi gitu ya. Terus juga bisa mengeksplor dunia luar, itu menurut Citra. Nah, kira-kira di paragraf berapa Citra? Di paragraf 2. Oh iya, betul. Betul teman-teman. Di sini menerima semua pendapat Nabil juga Citra. Baik. Oke, kita langsung ke teks yang kedua. Ada yang mau menyampaikan, menjelaskan pendapatnya? Iya boleh, gimana pendapatnya? Baik teman-teman. Jadi menurut pendapat Citra, seorang yang memiliki cita-cita itu nggak seharusnya dilakukan seperti itu, harusnya didukung gitu ya. Ada di paragraf berapa Bila? Oh iya betul. Iya benar. Nah, selain pendapatnya Bila, ada pendapatnya yang lain, mungkin yang sama-sama setuju atau gak setuju? Iya boleh, Lukman, gimana? Oh, kalau kamu ini netral gitu. Oh iya. Jadi menurut pendapat Lukman, teman-teman, di daerah yang pedesaan juga terpencil jauh dari akses teknologi itu memiliki pendapat yang seperti itu bisa saja wajar gitu ya teman-teman, karena ya tadi jauh dari teknologi, jauh dari akses, jadi wajar jika seorang memiliki pendapat seperti itu, tetapi juga seharusnya didukung karena demi kemajuan kota tersebut juga. Nah, sekarang dari diskusi yang sudah kita lakukan, apakah ada yang ingin menyampaikan satu simpulan penting dari pendapat teman-teman yang sudah diskusi? Oh, boleh Ilham, silakan. Baik sekali, mari kita tepuk tangan untuk Ilham. Juga untuk teman-teman yang sudah diskusi hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin memberikan atau menyampaikan bagaimana kesan-kesannya selama pembelajaran teks argumentasi? Oh, boleh, ketua kelas. Oke, betul banget ya. Jadi
pada pembelajaran hari ini kita dituntut untuk berpikir, kemudian menyimpulkan suatu simpulan dari sebuah bacaan, kemudian juga betul bekerja secara mandiri. Bagaimana kita mencari sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semangat terus. Walaupun di sini masih banyak yang belum bisa menyuarakan pendapatnya, tapi semoga di lain pertemuan dengan Ibu kembali bisa berani dan maju untuk menyampaikan pendapatnya ya. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.